وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Untuk doa maulid sengaja kita akhirkan nanti biar beliau tamu kita yang akan datang Habib Ali bin Abu Bakar
bin Syekh Bakar yang akan mendoakan doa maulid. Nanti juga mudah-mudahan dia akan ijazahi kita maulid yang ulangi sekaligus zikir-zikir dan wirid yang ada di dalam kitab Khulasatul Madad, karena beliau adalah angkatan pertama atau orang terdekat Habib Umar, yang kalau Habib Umar keluar negeri beliau yang megang, dan Mustafa yang gantikan posisi ngajarnya Habib Umar, Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Beliau di perjalanan sedang menuju kemari sambil menunggu Habib Ali bin Syekh Abu Bakar, maka kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib, tamu kita juga dari Tarim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Allah beri manfaat kepada kita semua, insyaallah. Dan untuk jamaah yang mengikuti lewat streaming dimanapun berada, insyaallah saya akan mintakan langsung kepada Habib Ali ijazah untuk antum kalian, untuk antum semua yang ngikutin pengajian malam hari ini, tidak hadir di majelis tapi ngikutin lewat streaming. Mudah-mudahan kita tetap nyambung itisal dengan ijazah yang diijazahkan untuk kalian. Nanti saat Habib Ali memberikan ijazah, nanti berbarengan dengan jamaah yang hadir di majelis, kita terima ijazahnya atau dengan prasyarat qabilnal ijazah. Saat Habib Ali ngasih ijazah, kita bareng-bareng terima. Yang sedang streaming juga saat ini mendengarkan, ucapkan saya terima ijazahnya atau dengan prasyarat qabilnal ijazah. Insyaallah bentar lagi sampai sebelum kita mendengarkan nasihat dan tausiah serta ijazah dari Habib Ali bin Abi Bakar bin Syekh Bakar, kita dengarkan tausiah atau nasihat dari Da'ilullah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib. Fa'alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-laila al-mubarakah wa fi hadha al-yawm al-mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beliau mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah pada satu malam yang penuh barokah dan di dalam acara yang mulia. وما جمعنا ربنا سبحانه وتعالى إلا وهو يريد بنا خيرا إن شاء الله تعالى. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat baik dalam acara yang baik ini, kecuali Allah akan memberikan kita kebaikan-kebaikan insyaallah. وربنا تعالى إذا أحب عبدا ساقه إلى الخير. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai atau menyukai seorang hambanya, maka hamba itu akan digiring kepada tempat-tempat yang baik. ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله حثنا ورغبنا على فعل الخير. Dan Nabi SAW selalu menganjurkan dan mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. وقال أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. Dan di antara ucapan beliau SAW adalah beliau bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang Allah beri panjang umur tapi amalnya baik. Umurnya panjang untuk beramal baik. وهذا الخير أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعله والإكثار منه. قال تعالى Dan amal khair ini Allah perintahkan kita untuk melakukannya dan memperbanyak. Seperti halnya dalam Al-Quran Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berrukuklah kalian, kemudian sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak untuk berbuat amal baik. لعلكم تفلحون.
La'allakum tuflihun. Semoga kalian di Allah SWT diberi keberuntungan supaya kalian beruntung. أعلى مرتبة في الجنة هي مرتبة الفلاح. Tinggi, posisi paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi di surga adalah kedudukan yang disebut oleh Al-Quran falah, orang yang beruntung. وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعل الخير حثنا ورغبنا أن نكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تدعي إلى هذا الخير. Seperti halnya Allah perintahkan untuk selalu berbuat baik, Allah khususkan perintah tersebut kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. قال تعالى ولتكن منكم أمة. Dalam firman Allah berfirman, "Waltakum minkum ummah," dan jadilah kalian semua di antara kalian ummah, satu kelompok manusia. أمة يعني جماعة. Ummah yang dimaksud adalah kelompok atau jamaah. ماذا يطلب مننا ربنا سبحانه وتعالى؟ Apa yang diminta oleh Allah saat mengatakan wahai orang jadilah ummah? يدعون إلى الخير. Yang diminta oleh Allah adalah yad'una ilal khair. Yang diminta untuk jamaah tadi adalah mengajak kepada kebaikan. ويأمرون بالمعروف. Dan selalu beramal ma'ruf, mengajak kepada hal-hal yang baik. وينهون عن المنكر. Dan melarang atau mencegah kemungkaran. وأولئك هم المفلحون. Maka orang-orang yang melakukan itu semua adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang akan beruntung dan selamat. أولا أمرنا الله بفعل الخير. Yang pertama Allah perintahkan untuk berbuat baik. ثم وعدنا بالفلاح. Kemudian setelah mereka berbuat baik, Allah janjikan untuk mendapatkan keberuntungan. ثم قال لنا أنتم تفعلون الخير وادعوا الناس إلى هذا الخير. Kemudian di dalam ayat ini Allah juga menganjurkan kalian berbuat baik dan kalian mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik. فإذا جمعت بين الاثنين فعل الخير ودعوة الناس إلى الخير صرت من المفلحين. Dan apabila ada orang yang bisa menggabungkan dua amal, dia melakukan kebaikan, kemudian di samping melakukan kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka dua amal ini akan menjadikan kalian jadi orang yang beruntung dan selamat. Insyaallah نكون نحن وأنتم من الأمة الذين يدعون الناس إلى الخير إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang termasuk kategori ummah, satu kelompok jamaah yang mengajak kepada kebaikan dan beramal baik, sehingga kita menjadi orang yang selamat dan beruntung. حتى يضعنا الله سبحانه وتعالى في الجنة في أعلى رتبة. Semoga setelah Allah jadikan kita orang beruntung, Allah akan tempatkan kita di surga di tempat yang tertinggi bersama orang-orang yang muflihun. مع من في أعلى رتبة؟ Dengan siapa kalian tahu kalau surga yang paling tinggi? من رفيقنا؟ Siapa teman duduk kita di surga yang paling tinggi? رسول الله Rasulullah SAW. والأنبياء والمرسلين. Serta para nabi dan para rasul. ومن سار على منهجهم Dan orang-orang yang berjalan di belakang barisan mereka واتباعهم. dan mengikuti jalan para nabi dan rasul. هذه المرتبة العظيمة. Ini adalah puncak kedudukan di surga yang agung bersama mereka. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخير. Kemudian Nabi menjelaskan tentang amalan-amalan baik tadi. فجاء حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل. Maka suatu ketika datang kepada Nabi SAW seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. هذا حذيفة bin Yaman adalah seorang sahabat Nabi SAW. هذا حذيفة بن اليمان يقال له أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. Hudzaifah bin Yaman ini adalah seorang sahabat yang dijuluki dan diberi kedudukan oleh Nabi sebagai orang yang paling bisa jaga rahasia yang Nabi titipkan. Jadi ada rahasia-rahasia yang perlu disampaikan kepada sahabat, maka yang pertama kali dikasih kabar itu adalah Hudzaifah oleh Rasulullah SAW. هذا حذيفة تحدث بحديث وقال فيه كان الناس يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الخير. Kemudian Hudzaifah bin Yaman ini menyampaikan satu ucapannya. Beliau mengatakan dulu
manusia banyak yang mendatangi Rasulullah SAW untuk mengetahui atau untuk minta pendapat apa sih amal yang baik itu, amal khair tadi. Wa ana as'al Rasul 'an syarr. Dan saya, kalau tadi jamaah banyak sahabat bertanya tentang kebaikan, tapi kata Hudzaifah, aku bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah SAW. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا. Maka aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan tadi, satu masalah, satu soal. قال يا رسول الله كنا في جاهلية عمياء وفي ضلال وفي شر. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu kami di zaman jahiliyah sebelum mengenal Islam dalam kegelapan, dalam buta, bahkan dalam kesesatan. حتى جاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا الخير والمراد به بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخول مناسك الإسلام. Sampai datang kepada kami kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah diutusnya Nabi menyampaikan agama Islam sampai Islam menjadi agama mereka. فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ Kemudian Hudzaifah bertanya, setelah datang kebaikan kepada kami dengan Islam, dengan diutusnya engkau menyebarkan agama Islam, kami dapat kebaikan banyak dari agama Islam tersebut. Kemudian ditanya oleh Hudzaifah, apakah setelah kebaikan ini yang kau bawa kemudian akan datang keburukan, akan datang syar tadi? ما شاء الله وجاءنا الخير. Dan alhamdulillah saat ini datang kebaikan di antara kita. بيكون إن شاء الله أهل الخير. Dengan datangnya orang-orang ahli khair, Habib Ali bin إن Abu شاء Bakar. الله حبيب علي بن أبو بكر. Dan beliau membawa kebaikan banyak dari guru-gurunya, dari Syekh Abu Bakar bin Salim. यार पता नहीं कि ऐसी
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu mulia guru kita bersama Habib Ali bin Abi Bakar bin Syekh Abi Bakar yang datang dari Kota Talim, salah satu pengajar atau staf pengajar utama di Darul Mustafa. Mudah-mudahan kedatangan beliau menambah kita keberkahan insyaallah. Dan kita minta nanti beliau mengingatkan kita langsung kepada gurunya Habib Umar, lalu beliau kita ikat dengan ijazah dan doa serta nasihat dari beliau. Nasma' kalam min Habib Ali bin Abi Bakar bin Syekh Bakar natlub minhu ad-da'wat wal ijazah likan tadi bi syuyukhna min ahli tarim wa syuyukh Darul Mustafa insyaallah. Liannahum yaqra'ul khulasal madad wa yaqra'ul maulid adiya'ul aqi yatlubuna minkum al-ijazah irtibat qira'ah adiya'ul aqi wal khulasatul madad wa nasma' minkum ad-du'a wal nasihah insyaallah. Alaihi falyatafaddal mashkuran. Dia mau misi tausiahnya dengan berdiri supaya yang di belakang kelihatan. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على حضورنا في هذا المجلس المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين إن شاء الله. Beliau awali dengan salam, kemudian bersyukur karena dihadirkan di tempat yang penuh barakah, dan mohon pada Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Allah Subhanahu wa taala an hadarana wa iyyakum bi mahdi mannihi wa fadlihi. Dan kita bersyukur pada Allah karena hadirnya kita di sini merupakan keutamaan dari Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. هو الذي أحضرنا نسأله سبحانه وتعالى كما أن أحضرنا أن يعطينا خيراته. Dan kita mohon kepada Allah seperti halnya kita dihadirkan di tempat baik, maka kita minta kepada Allah supaya diberi kebaikan-kebaikan. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد Salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي به عرفنا ربنا Karena berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Tuhan kita. وبه عرفنا الإسلام وبه عرفنا الإيمان. Dan dengan berkat Nabi Muhammad kita mengenal Islam dan mengenal iman. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة نكون بها من أحبابه. Mudah-mudahan sholawat serta salam yang kita limpahkan menjadikan sebab menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. في هذا المجلس المبارك الذي يسمى أحباب المصطفى نسأل الله أن يجعلنا من أحباب المصطفى. Dan dari majlis yang mulia ini Ahbabul Mustafa, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang mencintai Al-Mustafa. ومن هم أحباب المصطفى؟ Siapa mereka yang mencintai Nabi? أحباب المصطفى حقيقة أحباب الله. Orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Al-Mustafa adalah hakikatnya orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah لأن الذي يحبه المصطفى هو الذي يحبه الله. Karena yang orang-orang yang dicintai oleh Al-Mustafa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن هل نحن من أحباب المصطفى؟ Tapi kita bertanya, apakah kami termasuk kelompok orang yang dicintai oleh Al-Mustafa? نحن في مجلس أحباب المصطفى بلا كلام، لكن عسى أن نكون حقيقة أحباب المصطفى. Kita sekarang berada di majlis Ahbabul Mustafa, tapi kita minta mudah-mudahan betul-betul kita menjadi
menjadi orang-orang yang dicintai Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. وأعظم وصف لمن يحب أحدا أن يتشبه به. Dan sifat yang terbaik untuk membuktikan cinta kepada seseorang, maka orang tersebut akan mengikuti orang yang dicintai. فإن من أحب أحدا تشبه به. Karena orang yang mencintai seseorang pasti akan meniru orang yang dicintai. ومن أحب أحدا كان معه يوم القيامة كما جاء عن سيدنا محمد. Dan apabila orang yang mencintai seseorang, maka dia akan bersama orang yang dicintai di yaumul qiyamah, seperti hadis yang disampaikan. حتى في عالم الدنيا هذا ما تشبه من تشبه بأحد إلا لما أحبه وتعلق به قلبه. Dan di dunia ini tidak ada orang mengaku cinta kepada seorang kecuali saat dia mulai hatinya condong pada orang tersebut dan akan mengikuti orang yang dicintai tersebut. وترى من أحب أحد نسأل الله العافية سواء كان فاسد أو منافق أو لاعب يتشبه به من غير ما يشعر من قوة محبته له. Contoh, banyak orang yang menaruh mahabbah yang salah seperti orang-orang fasik, na'udzubillah min dzalik. Mereka cinta orang-orang fasik, orang yang na'udzubillah min dzalik. Mereka kadang-kadang meniru, bahkan tak sadar menggunakan semua keinginan itu persis seperti orang yang dicintai, gaya hidupnya, kehidupannya, pakaiannya, meniru orang yang fasik tersebut. بل أحيانا يتشبه بمن يحب من غير ما يشعر. Bahkan kadang-kadang orang ngikutin orang yang dicintai tanpa dia sadar. لكن من حواليه يدركون ذلك، هذا يعمل حركة مثل فلان، هذا يلبس مثل فلان إلى غير ذلك. Tapi orang-orang lain kadang-kadang bisa melihat, oh dia ngikutin fulan, dia tiru-tiru fulan, dia ngikutin orang yang dicintai fulan. فترى إذا أحب أحد يلبس مثل لبسه. Bahkan kadang-kadang kita tahu orang yang cinta seseorang ngikutin apa yang dipakai oleh orang يحلق مثل tersebut. حلاقته. يحلق أنا كنت براسه Mencukur rambut seperti mencukur cara gaya rambut orang yang بل dicintai. حتى يتكلم مثل كلامه. Bahkan kadang-kadang bicara dengan gaya bicara seperti orang yang حتى dicintai. حركاته يتشبه به. Bahkan kadang-kadang cara bergerak dan bertindak lakunya persis seperti orang yang في dicintai. مشيته يتشبه Dalam به. jalannya dia ngikutin cara orang yang dicintai. Kenapa? لأنه يحبه. Karena dia mencintai orang lain. لكن يبين أن من أحب أحدا هو معه يوم القيامة. Tapi ketahuilah dengan yakin bahwa orang yang mencintai siapapun yang dicintai, dia pasti akan bareng di yaumul qiyamah dengan orang yang dicintai. فالأولى أن نحب من Tapi yang utama untuk kita siapa yang patut kita cintai. نحب الذي نريد أن نكون معه وبجانبه يوم القيامة. Kita mencintai orang yang kita bakal bareng bersama di yaumul qiyamah. من هو؟ Siapa dia? Siapa orangnya? سيدنا محمد. أين القريب منه يوم القيامة ناجي. Karena orang yang terdekat di antara mereka, di antara orang yang dekat dengan Nabi akan mengucapkan, akan mengatakan, القريب منه يوم القيامة في أمان الله. orang yang dekat dengan Nabi Muhammad akan selamat dan aman dari azab Allah. القريب منه يوم القيامة يدخل معه الجنة. Orang yang dekat dengan beliau Nabi SAW akan masuk bersamanya di surga. فعسى أن نكون وإياكم قريبين من النبي محمد. Mudah-mudahan kita semua yang hadir semuanya dekat selalu dengan Nabi Muhammad di dunia ini. نكون في الدنيا من أحبابه فنكون يوم القيامة معه. Di dunia bersama, kita tinggal di dunia menjadi pecintanya, maka di akhirat akan bersama yang dicintai yaitu Nabi Muhammad. وأنتم الآن في هذا المجلس المبارك فحاولوا لا تعلقوا قلوبكم إلا بالنبي محمد. Dan ketahuilah kalian yang hadir di majelis mulia ini, cobalah sekuat mungkin, usahakan jangan hati kita menyangkol kepada seorang kecuali campolkan, ikatkan nyangkol dengan Nabi Muhammad SAW. وتشبهوا به Dan ikutin cara hidup dan gaya hidup dalam keadaan kondisi kalian semuanya, في لباسكم dalam pakaiannya, في مآكلكم dalam cara makannya, في dan مشاربكم cara minum dan yang diminum, في serta نظراتكم cara pandang melihatnya, في dan كلامكم. ucapan-ucapan. تشبهوا بالنبي محمد. Ikutlah pada Nabi Muhammad تسعدوا SAW. في الدنيا والآخرة. Pasti kalian akan beruntung dunia dan akhirat. وإلا هلك من هلك Kalau إذا لم يتشبه tidak بالنبي محمد. Nabi, maka celaka orang yang jauh dengan Nabi Muhammad. فانتبهوا أيها الأحباب. Maka hati-hati wahai orang-orang yang kami أيها cintai, الأحباب. orang-orang yang aku cintai. إن شاء الله نكون أحباب Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang ahli cinta kepada Rasulullah. فيما بين البيت وأحباب المصطفى إن شاء الله. Saling mencintai sesama kita yang hadir dan saling mencintai dan mencintai Nabi Muhammad وفي SAW. هذه الأمثال هذه المجالس تعرفون سنة النبي محمد. Dan dengan cara majelis semacam ini kalian pasti harus tahu sunnah-sunnah Nabi فإن Muhammad. عرفتم خلق النبي تشبهوا به. Kalau sudah kalian mengenal akhlak Nabi, maka tirulah ما akhlak Nabi. الفائدة تسمع خلق النبي كذا ولا تتشبه به؟ Apa artinya setelah kalian mengenal akhlak Nabi yang indah, kalian tidak meniru dan mengikuti akhlak إذا beliau? سمعتم خلق
إنه النية أن تتشبهوا به فإن فيه السعادة في الدنيا والآخرة. Karena setiap kalian usahakan setiap kalian mendengar satu akhlak Nabi yang baik, niat dengan baik untuk ngikutin, karena keberuntungan akan didapatkan saat ngikutin Nabi Muhammad SAW. متابعة النبي يرتاح البال. Dengan mengikuti Nabi pasti hati kita akan tenang وينبسط الإنسان. dan orang hidupnya akan tenang dan bahagia ويذهب غضبه. dan akan hilang emosinya ويذهب سوءه خلقه. dan akan hilang sifat buruknya فيكون هو في انبساط ومن حواليه مبسوطون منه. dan dia akan jadi orang yang tenang, bahagia, dan sekitarnya pun akan tenang dan bahagia. لا يسب أحد. Tidak mencaci orang, ولا يشتم أحد. tidak memfitnah orang, ولا يبغض أحد. tidak membenci orang, ولا يتكلم على أحد. tidak berbicara keburukan orang lain, ويعظم كل أحد. mengagungkan semua manusia, ويحترم كل أحد. menghormati semua manusia, ويخدم كل أحد. berkhidmat, membantu semua manusia, وكل أحد فرحان منه. dan semua orang akan senang dari orang أهله tersebut. فرحانين منه. Keluarganya akan senang, زوجته فرحانة منه. istrinya akan senang. وإن كانت زوجة تشبه زوجها فرحان منها. Kalau apabila yang ikut perempuan maka suaminya akan senang, وأولادك فرحانين منها. anak-anak kalian akan senang, ومن تعمل منهم فرحانين. dan orang yang merasa aman dari kalian أنت akan merasa senang. فرحان ومن حواليك فرحانين منه. Kau tenang, bahagia, dan orang yang sekitarnya akan tenang dan bahagia. عمالك فرحانين منك. العمال اللي يشتغلون معك. Orang-orang yang kerja, pegawai kalian saat kalian berakhlak baik, pekerjaannya akan senang. أخدامك من يخدم عندك فرحان Para منك. pembantu yang bantu kita akan senang karena kita melakukan Gimana? kebaikan. Kenapa? لأن أخلاقك طيبة. Karena akhlak kalian baik. لكن الذي أخلاقه ما هي طيبة Tapi kalau ada orang yang akhlaknya tidak ikut Nabi, yang tidak سريع baik, الغضب mudah marah, دائم زعلان setiap saat marah, sewa. يريد من حواليه يخدمه ويعظمه. Dia menginginkan orang lain supaya membantu dirinya, tapi dia هو tidak mau. يعيش في ضيق وهم. Dia hidup dalam kondisi sempit dan jenuh, ومن حواليه تعبانين منه. dan orang sekitarnya akan sampai melihat sikap kita. فيعيش بينهم كأنه شيطان. Orang hidup di antara orang yang banyak seakan-akan dia adalah orang bagikan syaitan. لأن الأوصاف إما أوصاف نبي وإما أوصاف شيطان. Karena dua sifat-sifat semua itu sifat baik dan buruk. Kalau tidak sifat baik ikut Nabi, ya sifat buruk ikut syaitan. فاتصل بأوصاف الحبيب. Maka bersifatlah, ambil sifat Nabi Muhammad تفعلوا في SAW. الدنيا والآخرة. Kalian pasti akan beruntung في dunia dan أمثال akhirat. هذه المجالس تسمعون أخبار الحبيب صلى الله عليه Di وسلم. majlis-majlis semacam ini kalian akan mendapatkan kabar tentang kemuliaan Nabi Muhammad وفي SAW. أمثال مجالس الموالد في هذا الشهر المبارك. Dan di tempat-tempat majlis maulid-maulid yang sedang berada di lingkungan kita dapatkan pelajaran وفي akhlak النبي Nabi محمد Muhammad. صلى الله عليه وسلم Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW الذي يقرؤونه جماعة الإمام الحبشي أو الحبيب عمر أو الإمام الدابري أو غيره. seperti karya Imam Habib Ali Habsyi atau Habib Umar Daulami atau Diba dan yang lainnya. مولد من؟ Maulidnya siapa? مولد النبي. Maulidnya Nabi Muhammad. كان مولد الحبشي ما ذكر الحبيب علي الحبشي إلا ذكر جماعة سيرة النبي محمد. Baca kita maulid karya Habib Ali Habsyi tidak menyebutkan sejarah Habib Ali Habsyi, tapi sebutkan adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. مولد الحبيب عمر مولد من؟ مولد النبي Maulidnya محمد. Habib Umar, maulidnya siapa? Maulidnya Nabi Muhammad SAW. إلا جماعة الحبيب عمر جزاه الله خير. Karena beliau mengumpulkan, Habib Umar mengumpulkan karya beliau, jazakallah khair. وهكذا بقية الموالد. Dan semua karya-karya maulid, karya ulama, semuanya adalah membahas tentang Nabi أما Muhammad. مولد سيرة النبي. أما مولد سيرة النبي. Apakah maulid bukan sejarah Nabi, أخلاق النبي. akhlak Nabi, آداب النبي. adab-adab yang ada pada Nabi, غزوات النبي. peperangan yang dulu dialami Nabi? هذه بدعة هذه. Apakah ini bid'ah? Pada dalam maulid semuanya adalah sejarah Nabi, akhlak Nabi semuanya. الذي يقول بدعة هو المبتدع. Yang mengatakan bid'ah, dialah sebetulnya orang yang bid'ah. هذه سنة. Ini adalah sunnah. أخلاق النبي تقرأها تسمعها سنة. Akhlak Nabi dibaca kemudian didengarkan, itu adalah sunnah. نبذة عن حياة النبي تسمعها سنة. Kehidupan yang mulia dari Nabi kita mendengar adalah sunnah. فاحضروا هذه السنن Maka hadirlah الذي بها تتنور yang قلوبكم bisa menjadikan hati kalian akan mendapatkan nur, وتتشبهون بها بنبيكم dan mudah-mudahan bisa ngikutin Nabi Muhammad ويرضى SAW. بها عنكم ربكم. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. الحمد لله على هذه الجلسة المباركة. Alhamdulillah atas perkumpulan yang وكان berbahagia ini. مؤسس هذه الجلسة. Allah mudah-mudahan balasan kepada yang mendirikan majelis ini. فهذا فخر لكم وللبلد كلها. Dan ini satu kebanggaan buat kalian, dan berbahagialah kalian yang menjadi jamaah majelis. ما المجلس يكون خير في محل إلا ويحفظ الله ذلك المحل.
Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan satu majlis menjadi majlis baik, maka berarti Allah ingin berikan orang-orang yang hadir di majlisnya adalah kebaikan. إن تعود بركات الدرس هذه على أهل البلد كلهم إن شاء الله. Mudah-mudahan berkat majlis ini akan menyebar kepada lingkungan semuanya insyaallah. لكن احضروا دائما. Tapi hadirlah dengan istiqomah selalu. واشربوا دائما. Mengikuti gaya-gaya hidup yang ورغبوا ada. أصحابكم من لم يأتي رغبوه في أن يأتي. Dan ajaklah teman-teman kalian untuk hadir ke majlis ini yang belum pernah hadir. إلى الخير. Mengajak kebaikan, إلى النور. mengajak kepada nur, إلى الهداية. mengajak kepada petunjuk baik. رغبوهم. Ajak mereka supaya bisa hadir. شجعوهم. Beri semangat mereka untuk mau hadir. تكلموا معهم. Bicara malah kepada mereka supaya mereka mau يرفع hadir. بذكر النبي محمد. Karena dengan cara itu Nabi akan bahagia. كل من يهتم بأمة النبي محمد النبي يهتم به. Setiap orang yang peduli terhadap umat Nabi Muhammad, maka Nabi akan peduli terhadap orang tersebut. فاهتموا بأمته. Maka bersemangatlah untuk memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW. دلوهم على الخيرات. Ajaklah mereka kepada kebaikan. أبعدوهم عن المعاصي. Jauhkan mereka dari hal-hal yang sifatnya maksiat. المعاصي قذارة. Maksiat adalah keburukan. المعاصي وثاقة. Maksiat adalah kotoran, kejijikan. المعاصي عذاب. Maksiat hakikatnya adalah azab. المعصية لا خير فيها. Al-maksiat sebetulnya tidak ada kebaikan sama sekali. ولماذا يأتي الإنسان المعصية؟ Kenapa mereka mau melakukan kemaksiatan? من ضعف الإيمان Karena lemahnya iman, وظلمه في القلب. karena kegelapan yang ada dalam hati mereka. Hati-hati terhadap maksiat. ظلمة فوق ظلمة ظلمة فوق ظلمة يكون القلب أسود. Lama-lama setelah maksiat demi maksiat, hitam demi hitam, kegelapan demi kegelapan, maka hati kita akan hitam. ويبقى القلب قاسي. Akhirnya hati tersebut akan mengeras. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. Dan sejauh-jauh hati dari Allah, jauh dari pandangan dan rahmat Allah adalah hati yang keras. ومن جملة الأسباب أو الإشارات إلى أن القلب قاسي أن العين ما تدمع. Di antara tanda orang yang hatinya keras adalah orang yang tidak pernah keluarkan air matanya takut karena Allah. لو تدمع عينك من ذنوبك Kalau air mata kalian sempat menetes karena rasa takut pada Allah, itu adalah لو kebaikan. تدمع عينك من ضياع عمرك خير كبير. Kalau satu ketika netes air mata kalian karena waktu yang dibuang begitu saja, itu adalah لو kebaikan. تدمع عينك مخافة من الله خير كبير. Kalau mengeluarkan air mata satu tetesan karena takut kepada Allah, maka itu adalah kebaikan. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار أبدا. Nabi bersabda dalam hadisnya, ada dua mata yang tidak pernah disentuh api neraka selamanya. عين باتت تحرس في سبيل الله. Satu, pertama adalah mata yang menjaga melek, tidak tidur waktu menjaga fisabilillah, تحرس أصحابك. menjaga teman-temannya dari hal-hal yang تحرس buruk, أهل بلادك. menjaga lingkungannya dari ancaman orang-orang yang menyerang, أولادك. menjaga keluarganya, anak-anaknya. وعين خرج منها مثل الذباب. Dan yang kedua يموت من خشية. adalah air mata yang pernah mengeluarkan walaupun seperti lalat satu tetes air mata, tapi keluarnya air mata tersebut dari mata yang hatinya merasa takut kepada Allah. الذي كل ليلة يبكي. Ketahuilah Nabi tiap malam mengeluarkan air mata. غفر الله له ما تقدم في Beliau الذنب. nangis tiap malam sementara beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang telah akan lewat. ونحن متى ما بكينا. Kenapa kami tidak pernah mengeluarkan air mata? نبكي على أمور الدنيا Kadang-kadang cuma pinter nangis karena masalah duniawi وعلى أمور الأولاد والأهل. dan masalah keluarga, anak dan istri bisa nangis. ابن الخوف من الله. Nangislah kalian karena takut kepada Allah. ابكي على ضياع العمر. Nangislah kalian karena sering buang waktu sia-sia. كم بقي من عمرك؟ Berapa sisa umur kalian? ما ندري كل واحد ما يدري. Kita nggak tahu. Siapapun di antara kita nggak ada yang tahu sisa umur لا kita. كبير ولا صغير. Tidak ada yang tahu, walaupun orang yang sudah usia sepuh ataupun yang masih kecil sekalipun. كم بقي من عمرك؟ Berapa sisa umur kalian? ما تدري. Tidak tahu. فإذا انتبه. Oleh karena itu hati-hati. انتبه. Hati-hati karena عمر وقتك. umur adalah waktu yang dimiliki oleh عمرك بالخير. isi umur kalian dengan pekerjaan baik, amal-amalan baik. حتى لا يهجم الموت عليك وأنت في شر. Sampai jangan terjadi datang kematian sementara kita masih berbuat buruk. يعني Nah, الموت هذا ما يشاور أحد. karena kematian datang tidak pernah musyawarah sebelumnya ما kepada orang يستأذن tersebut. أحد. Tidak pernah izin kepada orang. مباشرة يسقط Datang الإنسان. begitu saja orang kadang-kadang langsung jatuh meninggal. مرمي بين أصحابه.
jatuh di hadapan teman-temannya kadang-kadang. فنسأل الله في أعمالنا بعافية Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan afiat, insyaallah. ويحسن خاتمتنا إن شاء الله Tutup usaha kita dengan husnul khatimah, insyaallah. والبركة والسعادة في متابعة النبي محمد Keberkahan dan keberuntungan ada pada ittiba ngikutin Nabi Muhammad في أقواله وأفعاله dalam ucapannya dan tingkah lakunya. وكما ذكرنا في كل أحواله. Dan seperti aku sebutkan, semua kondisi, dalam kondisi apapun ikut Nabi adalah keberkahan dan إذا keberuntungan. أحببت النبي تتشبه به. Kalau kalian ngaku cinta kepada Nabi, maka kalian harus ngikutin cara hidup Nabi SAW. وهكذا ينبغي رجالنا ونساءنا. Dan itulah yang seharusnya dikerjakan oleh kita, baik yang laki-laki atau yang perempuan. من جملة الأدلة على أنك تحب النبي محمد أنك تفرح إذا ذكر اسمه. Di antara tanda bahwa kalian mencintai Nabi Muhammad, salah satunya adalah saat nama Nabi Muhammad disebut, kalian bahagia kemudian bersolawat pada Nabi وتكثر الصلاة عليه. dan memperbanyak solawat pada Nabi Muhammad SAW وتتشبه به. dan ngikutin cara hidup Nabi Muhammad SAW. وهذا مجلسنا حضوركم من أدلتكم من الأدلة على أنكم تحبون النبي Dan محمد. insya Allah majelis yang kita hadiri semua ini adalah tanda bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. ونسأل الله تعالى وإياكم من أحباب النبي محمد. Alhamdulillah Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW ونتشبه بالنبي dan محمد. mengikuti Nabi Muhammad SAW. العمل ولا نقول قول إلا مستنين به صلى الله عليه وسلم. Tidak kami ucapkan satu ucapan dan tidak kami mengamalkan satu amalan kecuali dipaskan dengan cara Nabi Muhammad فإنه SAW. أفضل المخلوقين. Karena sesungguhnya beliau adalah manusia paling afdal yang ada. حبيب رب العالمين. Kasih Allah Tuhan semesta alam الشافع للمذنبين. yang akan memberikan syafaat bagi orang-orang berdosa seperti kita. الله يشفع لنا يوم القيامة. Mudah-mudahan dia akan memberikan syafaat kepada kita yaumul qiyamah, insyaallah. ولا يتخلف أحد منا عن ركبه. Dan jangan satu pun di antara kita tidak ikut di belakang barisan Nabi بل Muhammad نكون SAW. منه قريبين إن شاء Dan الله. mudah-mudahan semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad يقول صلى الله SAW. عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Nabi bersabda dalam hadisnya, paling dekatnya kalian kedudukannya di dekatku nanti yaumul qiyamah adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. حسنوا أخلاقكم Perbaiki akhlak kalian. تسعدون ويسعد من حولكم. Kalian akan beruntung dan orang yang di sekitar kalian akan merasa beruntung. وعلى قدر أخلاقكم يكون قربكم من الحبيب يوم القيامة. Tergantung kadar akhlak kalian, maka kadar kedekatan itu pada Nabi Muhammad في SAW. هذا الموضوع ينبغي لنا أن نتسابق مسابقة. Untuk masalah akhlak ini, baik saya seyogianya untuk kita saling bermusabaqah, saling berlomba-lomba untuk menunjukkan akhlak terbaik. لا تخلي هذا يسبقك في القرب. Jangan sampai ada di antara teman kita yang mendahului kita harus berlomba. الصغير أصغر سن منك يسبقك. Jangan sampai ada yang lebih kecil, lebih mulia, lebih dekat akhlaknya ketimbang yang lebih besar kadang-kadang. الزوج لا يترك زوجته تسبقه. الزوجة لا تترك زوجها يسبقها. أخلاق. Wanita, seorang laki-laki jangan sampai perempuannya tertinggal akhlak Nabi, dan begitu juga seorang wanita jangan sampai laki-lakinya tertinggal. Semuanya harus saling berlomba tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. القيامة معاشي كبير ولا صغير. Di hari kiamat tidak ada yang kurang besar atau muda atau tua. ولا غني ولا فقير. Tidak ada yang namanya ghani, kaya atau ولا miskin. أمير ولا وزير. Tidak ada raja atau menteri. ولا مريض. Tidak ada orang sakit. ولا فقير. Tidak ada fakir. القرب للنبي على قدر الأخلاق. Kedekatan dengan Nabi bukan karena mereka semua, tapi kedekatan Nabi dengan akhlak. لا على قدر المال Bukan karena kedudukan hartanya, ولا الجمال bukan karena kegantengannya, ولا السن bukan karena usianya, ولا العلم. bukan karena punya ilmunya. الأخلاق. Yang paling utama menjadi dekat dengan Nabi adalah akhlak. لا تترك أحد يسبقك. Jangan sampai ada orang mendahului kita tentang akhlak Nabi Muhammad. أقرب الناس إلى النبي. Jadilah orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. تريد تكون أقرب واحد من الحاضرين عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرب واحد منهم. Apakah kalian ingin menjadi yang terdekat di antara yang hadir dengan Nabi Muhammad SAW? كن أحسن أخلاق منهم كلهم. Maka kalau kalian ingin terdekat dengan Nabi yang antara yang hadir, maka jadilah yang terbaik akhlaknya, maka kalian terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. كن دائما مبتسما. Jadilah kalian yang setiap saat memberikan senyuman pada saudara, خلق. kasih sayang pada saudara-saudaranya. لا تغضب Jangan pernah marah, إلا مع الحرام. kecuali hal-hal yang haram. وإلا تغضب على الدنيا. Kalau tidak, atau jangan sampai kita marah karena dunia. لا تغضب على أهلك.
Jangan marah karena keluarga, ولا على أولادك dan jangan marah terhadap anak-anak ولا kita. على أصحابك Jangan sampai kita marah emosi ولا terhadap على teman-teman من kita. سبك Dan bahkan jangan kita emosi dan marah kepada orang yang mencaci kita ولا sekalipun. على من اشتمك Bahkan jangan kita balas kemarahan orang yang menghina di depan kita. ولا على من رفع صوته عليك. Dan bahkan jangan pernah kita marah dan emosi kepada orang yang mengangkat suara di depan kita. كن ثابت لا تتأثر مثل الجبل. Jadilah kalian orang yang kokoh, jangan berubah dengan cacian seperti gunung yang kokoh. لا تكون مثل غصن الشجرة. Jangan seperti orang yang seperti tangkai yang kecil dari pohon. هي الرياح يلعبوا. Tangkai tersebut setiap ada angin kecil kanan ikut kanan, kiri ikut kiri, lemah sekali, tidak bisa kokoh. مثل الجبل. Jadilah kalian seperti gunung yang kokoh. لا رياح تأثر فيه. Jangan tidak terpengaruh dengan tiupan angin رعد وبرق وصواعق يأثر فيه. dan tidak pernah terpengaruh dengan kilat dan guntur yang menghantam gunung tersebut. حتى لو حد عرضك كن ثابت. Sampai kalau ada orang yang coba ingin bikin anda marah, jadilah kalian orang yang kuat, jangan sampai marah. واحد من الصالحين كان يمشي في الشارع. Di antara orang-orang soleh dulu pernah jalan di depan pasar. مزبلة وحصل عند المزبلة هذه كلب يأكل من فوقف عنده كلب. Kemudian saat orang soleh itu jalan, ada di sampah seekor anjing yang sedang makan makanan di sampah, kemudian dia berhenti di depan وراح tempat. عليه واحد من الذين يحبوا الصالحين يستهزئون بالصالحين. Kemudian ada orang yang kurang ajar dengan orang soleh, yang tidak senang dengan orang soleh. Mereka menghina orang soleh. قالوا يا فلان يا فلان قال لبيك. قال من أفضل أنت أم الكلب؟ Kemudian orang yang menghina orang soleh itu mengatakan kepada orang soleh tadi, wahai fulan, lebih apakah di antara kalian kan anjing itu dan kamu itu mana yang lebih afdal di antara keduanya? شوف السؤال هذا. Kalian tahu soalnya? كيف كل واحد منا يتخيل حد سأله هذا السؤال. Coba bayangkan ada orang bertanya pertanyaan persis kepada kita, antara anjing dan kita disamakan, apakah anjing dan kita mana yang lebih baik? أي أخبار. Coba kalau ada orang tanya, wahai fulan, kamu sama anjing baik mana? Apa yang kau jawab? إيش في قلبك يقول؟ Apa yang ada dalam hati kalian saat mendengar pertanyaan semacam itu? فترضى. Pasti kalian akan musir orang tadi. السب. Pasti akan mencaci orang tersebut. وتشتم. Pasti akan menghina orang tersebut. تكره. Bahkan dia akan marah terhadap orang tersebut. ولا بالضرورة. Mungkin bahkan kadang-kadang dia akan memukul orang tersebut. إيش الأخبار؟ Coba apa kabar? هنا تعترف ما هي أخلاقك. Di sini akan kelihatan akhlak kalian seperti apa saat diucapkan ucapan semacam itu. ماذا قال الرجال هذا الصالح؟ Apa ucapan orang soleh tadi yang ditanya antara anjing dengan dirinya baik mana? قال الجواب الحقيقي اللي هو جواب كل واحد مننا. Dan dengarkan jawab hakikat adalah jawab yang mestinya kita semua sama jawabannya. من أفضل أنت أم الكلب؟ Ditanya, siapa yang afdol? Engkau atau anjing itu? قال مرحبا الآن جاوب عليك كلام فرحان. Kemudian orang soleh itu mengatakan, marhaba, kalau mau tanya itu saya akan jawab pada pertanyaan kamu dengan farhan, dengan senang. إن مررت على الصراط ودخلت الجنة أنا أفضل من الكلب. Kalau سقطت في النار الكلب أفضل مني. kemudian jawaban orang soleh tadi mengatakan, kalau ingin tahu jawaban sebenarnya akan aku jawab. Kalau aku nanti di akhirat nyebrang sirat selamat sampai masuk surga, aku lebih baik dari anjing. Tapi nanti kalau saat aku nyebrang sirat saya jatuh terpeleset ke neraka, anjing lebih baik dari saya. هذا كلام صحيح. Ini ucapan yang benar. هذا جواب كل واحد منا. Coba jawaban ini semestinya jawaban kita semua. Benar, kondisi itu, kondisi yang terbaik adalah itu. من دخل الجنة هنيئا له ومن لم يدخل الجنة الويل له. Orang yang masuk surga adalah orang yang mulia dan beruntung, dan orang yang terpeleset masuk ke jurang neraka maka celaka bagi dirinya. هذه الأخلاق ينبغي تكون فينا. Dan akhlak semacam ini seharusnya ada dalam diri kita semua yang hadir malam hari ini. مع من لا يحبك. Sama dengan orang terhadap orang yang tidak suka sama kita. نغضب على أولادنا، نغضب على أزواجنا، نغضب على أقاربنا. إيش من الأخلاق هذه؟ Bagaimana kondisi kita sekarang? Kadang-kadang marah kepada bukan orang yang menghina, sama keluarga kita, sama anak kita, marah lagi. Marah apa dari akhlak kita dari Nabi Muhammad yang kita tiru? مسلمين. Padahal mereka muslimin, نحب النبي. bahkan mereka ngaku cinta Nabi SAW. كذب هذا. Dusta cintanya. لو تحب تشبهت به. Kalau cinta betul-betul maka ikuti akhlak Nabi SAW. لو تحب كان تابع له. Kalau cinta sejati pasti akan mengikuti langkah Nabi SAW. بدأ سمعت النبي غضب على أحد. Apakah pernah mendengar sejarah Nabi pernah marah pada seseorang? حتى على الكافرين. Sampai bahkan kepada orang kafir sekalipun.
مرة من المرات بعد غزوة من الغزوات جاء النبي إلى عند شجرة وعلق سيفه فيها ونام صلى الله عليه وسلم. Satu ketika setelah pulang dari peperangan Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi istirahat di bawah pohon, tiduran dan dicangkolkan pedangnya di atas pohon dan Nabi duduk di bawah pohon istirahat. Kemudian datang seorang kafir yang benci sama Nabi. Bukan muslim, kafir. Bukan saudaranya. Kafir, musuh. Dan menginginkan membunuh Nabi Muhammad SAW. Membunuh manusia yang paling mulia. Dan kemudian kafir tadi ambil pedang tersebut yang di atas pohon dan diacungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kaget kemudian bangun. Kemudian Nabi bangun SAW. Kemudian orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi kamu saat ini? Saya pegang pedang, kamu tidak pegang pedang. Satu kali terpasang kamu akan mati. Dan dia memang mau rencana untuk membunuh Nabi SAW. Paling buruknya niat, paling kotornya niat, paling buruknya orang kafir yang akan membunuh Nabi saat itu. Nabi langsung mengucapkan setelah tadi, siapa yang akan menghalangi saat Anda membunuh? Maka Nabi mengatakan, Allah yang akan mencegah kamu untuk membunuh saya. Ucapan Nabi yang luar biasa tersebut menjadikan orang kafir bergetar tangannya sampai pedangnya jatuh. Kemudian Nabi ambil pedang tersebut. Saat itu Nabi berbalik bertanya, sekarang kalau saya membunuh kamu, siapa yang bisa menghalangi saya membunuh kamu? Sekarang saya akan bunuh kamu. Kemudian orang kafir itu langsung bicara, kamu adalah saudara saya yang baik. Kalau gitu kata Nabi, itu kalau begitu kamu ngaku saya orang yang baik, ya sudah, kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Masuklah Islam. Maka orang kafir itu mengatakan, aku tidak akan pernah masuk Islam. Tapi Nabi tidak bermundur. Masuklah Islam. Dia tetap ngomong, aku tidak akan pernah masuk Islam. ما أحرض عليك كافرين ولا شيء أبدا أمشي بس كريم متعلم ما أحرض عليك أنا لا أشجع عليك. Tapi izinkan saya walaupun tidak memeluk Islam, biarkan saya selamat, izinkan saya jalan, dan saya janji tidak akan ngajak orang Islam untuk menyerang kamu, ngajak orang kafir untuk menyerang kamu lagi. Dia mengatakan, aku tidak ingin Islam dan jangan Nabi membuatnya, dan izinkan saya jalan begitu saja selamat. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Maka Nabi jawab, jalan, kamu bebas dan aman. Coba tunjukkan, lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada seorang kafir yang tadinya sudah mau membunuh Nabi, dan Nabi punya kesempatan untuk balas untuk bunuh, tapi tidak dibunuh. Ini akhlak. Coba lihat, ini perlakuan ini, akhlak ini berlaku pada orang yang kafir. Sama musuh yang akan membunuh Nabi. Dimaafkan begitu saja. Kita ini cuma minta musamaha, berikan maaf pada saudara kita, kerabat kita sama muslim, saudara kita. Kenapa kita tidak mau padahal itu saudara kita? Kadang-kadang di antara mereka satu sama lain saling putus, saling serang, satu sama lain saling membenci dalam hatinya. Mana akhlak Nabi SAW? Ikutin akhlak tersebut. بأخلاق النبي محمد. أخلاق النبي محمد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على التخلق بأخلاق النبي. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk ikuti akhlak Nabi Muhammad. نسأل الله في الدنيا والآخرة. Kita akan selamat dunia dan akhirat. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا. Mudah-mudahan Allah menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang baik. Meluaskan rezeki kita semua yang hadir. Dan memberikan kita kesempatan taubat. Mengampuni dosa-dosa kita. Apapun yang kita kerjakan dengan kondisi yang ada, menyelamatkan kita dunia sampai akhirat, dan memperbaiki kondisi keluarga dan semua yang ada di rumah kita. Allah berikanlah nur dalam hati kita semua. Amin.
وجنات الندامة وهدايا يوم القيامة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih banyak pada Habib Ali yang telah memberikan tausiah. Natul ziyadah barakah minkum bikira doa maulid wa ijazah li jami' ijazah khulasatul madad wal maulid ya ulama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا في الملأ الاعلى الى يوم الدين. ولقد اجبت لنعت من اوصافه تحيي القلوب وتهيج الاشجان والله قد اثنى عليه فما يساوي القول منا او يكون ثلاثا لكن حب الاسرائيل قد علم في صفوات ربنا وحنانا واذ امتزجنا بالموده هنا نرفع ايدي فقرنا للواحد الاحد العلي الهنا متوسلين بمن اليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه دليل الوجود به الاله حمانا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا يا دخلنا بهذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا والادواء وذنبنا اعطانا واصدق بنا في نهج طاعه المصطفى ثبت على قدم الحبيب قربانا علينا بفضل منك وسرعه احمد في ماجد عين الرضا ترعانا واذكر به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن اجاب ندانا وذو الحقوق وطالب الاوصانا والمحسنين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك انت ترانا ولقد اتوناك بعد سننا واسمع بفضلك يا سميع الدعاء امين وصل بنا سنه الطافي بقاع الارض واجمع كل من عادانا وانصر الينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وقنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح العقبانا يا رب واجمعنا وحبنا بالمصطفى صل عليه واله ما حرك قلبي والصبا والصبا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر اسماء الفاتحه. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ان شاء الله نسال الله جعلنا اياكم من الجزاء ومواظبين على ما في خلاصه المدد حتى نحفظ في الدنيا والاخره. Beliau anjurkan untuk selalu melazimi kitab Khulasatul Madad sampai kita mendapatkan keberuntungan mudah-mudahan di dunia sampai akhirat. فان الاذكار هذه تحفظ الانسان في الدنيا والاخره. Karena pikir-pikir yang kita baca itu insya Allah akan menjaga dan melindungi kita baik kehidupan dunia maupun تحفظ akhirat. دينه وتحفظ ايمانه وتحفظ جسمه. Bahkan akan menjaga agamanya, menjaga keimanan dan bahkan menjaga tubuh kita dari hal-hal yang buruk. واظبوا عليها. Maka rutinkan zikir tersebut. مرة في الاسبوع واظبوا عليها في بيوتكم. Jangan cuma seminggu sekali, bahkan bacalah setiap hari di rumah-rumah kalian. اذا عرفتم تاتون بالاوراد في مثل هذا اليوم المبارك خلاص استمروا على هذه بيوتكم كذلك. Kalau seperti yang kalian baca di majlis-majlis, maka jangan cuma di majlis saja, di rumah kalian melanjutkan terus bacaannya tiap hari, karena wirid ini tiap hari dibaca. إلا اليهود والنصارى هذين ما تصح العبادة منهم إلا في كنائسهم، أما الدين الإسلامي حتى في بيتك تعبد الله، حتى في دكانك تعبد الله، حتى في أي مكان تعبد الله.
Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka nggak bisa ibadah, nggak sah ibadahnya kecuali di gereja atau di tempat ibadah mereka. Tapi kita orang Islam beribadah dimanapun, di kantor, di toko, di rumah, dimanapun kita selalu beribadah. Cahayai rumah kalian dengan cahaya kita. في أصوات الكفار والفاسدين في التلفاز ارفع صوت القرآن وصوت الأذكار. Jangan sampai suara-suara orang kafir dari televisi, suara orang fasik yang terdengar di rumah kita, tapi tidak pernah terdengar suara Al-Quran dan zikir di rumah kita. يحفظ بيتك Jaga rumah kalian dengan zikir. ويحفظ من في بيتك. Akan dijaga oleh Allah orang yang di dalam rumah. وإلا بعدين تمشي أصبت وهم في بيتك وفي أولادك أنت سبب. Nanti kalau sudah tidak ada zikir dan Quran dibaca, maka ada yang masuk seperti orang-orang fasik dalam televisi, kalian menyebab orang. لأنك ما حصلت بيتك. Karena kalian tidak menghiasi rumah kalian dengan zikir. حصن بيتك. Hiasilah حصن rumah kalian. أولادك. Perbaiki anak-anak kalian. حصن أموالك. Perbaiki harta kalian. حصن إيمانك. Perbaiki iman kalian. حصن جسمك. Perbaiki bahkan jisim kalian. يحفظك الله. Dengan zikir tadi maka Allah akan بأداء هذه الخلاصة. dengan cara membaca zikir yang ada dalam kitab يعين الله Khulasah. على الإتيان بما استطعتم منها. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk selalu istiqamah apa yang ada dalam kitab tersebut semampu kita. لكم الإجازة فيها إن شاء الله. Dan kalian saya ijazahkan semuanya dari kelas rumah. Kita jawab qabil dan ijazah. Terima kasih banyak pada beliau. Mudah-mudahan ijazah yang beliau sampaikan jadi ikatan kita dengan beliau dan guru-guru mulia kita, insya Allah. Seperti maksud beliau, lazimi, karena sudah dapat ijazah maka lain saat kita melazimi, insya Allah manfaatnya lebih besar, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Syekhnya dibuat jajaran buat kasih.
الذي يرغب خير البريه الاكبر لنا ولكم اجمعين يعطيكم مبارككم ومبارك وفاقه بارك عيبنا مهدي ان شاء الله يجعلكم مهدي ويهدي ان شاء الله من حواليه ظهر باطن يصلح لنا واياكم في كل ما يبعدنا عن الحق سبحانه وتعالى ويرزقنا منه ويعطينا مطالبنا كلها ظاهره وخافه يا جماعه شامله بسر الفاتحه روح السلف الصالحين اجمعين قالوا اهل الشكر لكم اجمعين بسر الفاتحه لحضره النبي الفاتحه. Habib Ali mau ke acara lagi, tolong. Tadi beliau menyampaikan yang penting dilihat salaman dengan hati lebih barokah daripada kosong ngebut tapi mengganggu perjalanan beliau. Salaman dengan hati lebih barokah kata beliau. Mudah-mudahan dapat barokah semuanya. Ya Rabbana adabna bi'anna rabbana wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba tarsir likulli awba waskur lana al-awradi wa amin al-wa'adi waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasair al-khilani wa kulli dhi mahabba aw tiratin asaba wal muslimina ajma'a amin rabbi isma' farlan wa julan anna la bi'tisari minna lil mustafa rasuli ta'ala bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda rabbi wa alihi wa sahbihi idada tasusudi walhamdulillahi fil barri wal tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum wa tabayyana sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Allahumma salli alaihi. Jalan